Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi IPA tentang listrik. Anak sekalian, muatan listrik ini, kalau kita bicara muatan listrik, ini ada yang namanya atom. Terdiri dari inti atom, proton, dan neutron. Dan elektron yang mengiringi inti atom. Jadi ada proton, neutron, dan elektron yang mengiringi inti atom. Proton itu bermuatan listrik positif. Ini yang berwarna kuning. Sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Yang berwarna biru, dan neutron tidak bermuatan listrik. Anak sekalian, elektron ini dapat berpindah dari suatu atom atau benda ke atom benda lain. Nah, perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Ketidakseimbangan muatan pada suatu benda dapat menimbulkan gejala kelistrikan yang disebut listrik statis. Jadi ada listrik statis ya. Nah, apa itu? Nah, ini kalian bisa coba di sekolah dengan menggunakan media penggaris, kemudian serbuk kertas. Sekarang kita bicara penyaluran listrik. Nah, ini kalau kita listrik yang kita pakai di rumah itu, dari mana sih penyalurannya? Yang pertama, pembangkit listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jadi, pembangkit listrik, ada listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Ini yang pertama. Yang kedua, transformator, penaik tegangan. Yaitu energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 5000 kV. Kemudian gardu listrik. Nah, melalui sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk, di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Kemudian gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Nah, jadi ini penyaluran listrik ya. Jadi pertama pembangkit listrik, transformator, penaik tegangan, gardu listrik, dan gardu distribusi ya. Berikutnya trafo distribusi, yaitu energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Nah ini ya. Keenam, baru rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, jangan lupa gunakan listrik dengan hemat. Sekarang perubahan energi listrik. Alat isi ulang baterai atau electrical charger dapat mengubah dan menyimpan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Jadi, alat isi ulang baterai dapat mengubah dan menyimpan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai ini. Ya. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ini streka ya, streka listrik. Energi listrik menjadi energi bunyi, radio. Ya. Radio bisa berbunyi dari listrik. Energi listrik dapat energi kimia dari baterai menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi cahaya, contohnya senter ya. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas. Nah, sekarang penggunaan dan penghematan listrik. Cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Ini bisa berbahaya, jangan sampai ada yang terkelupas, terputus ya. B. Jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Air dapat menghantarkan arus listrik, ya, sehingga kita bisa stroke. Jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau konsleting.
bisa kebakaran ya. D. Perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Nah, ini penggunaan dan penghematan listrik. Penghematan listrik. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Nah, ini cara menghemat listrik. Terima kasih, semoga bermanfaat.